Suara saya terdengar nggak ya? Halo? Bisa ada saya? Oh, terdengar ya? Jelas ya? Oke. Kalau baja kayaknya kemarin sudah masuk ke apa namanya struktur pekat ya. Nah, sekarang kita akan bahas apa contoh soal yang lainnya. Ya. Sebelum kita mulai, mungkin dipersiapkan dulu SFI dan tabel betonnya ya. SNI, terus tabel beton. Jadi kita akan cari dari sana. Tabel profil ya maksudnya. Oke, untuk awal ini ya kita akan bahas contoh rancangan profil. Rancang profil kolom ya. Ini artinya kolom single ya. Dari beberapa baja profil ya. Jadi ada kolom gitu ya, kondisinya jepit-jepit, terlalu besar ya. Kondisinya jepit-jepit gitu ya. Ini panjangnya 24. Saya agak gede lagi. Ini 24. Tingginya 24 meter. Mutu bajanya kita pakai FY-nya itu adalah
250 mpa. Lalu terus kita juga memilih beberapa tekanan batas ya. Jadi kita hitung nanti adalah PPM untuk beberapa profil ya. Mungkin untuk awal ya O dan H ya. Kalau misalkan ada waktu lebih ya, mungkin bisa ke X dan profil T ya. Tapi kita sekarang profil bulat ya, hollow dan H ya. Oke. Nah, yang kita butuh apa? Pertama ya kita cari KL dulu ya, KL. Nah, kita lihat di sini kemarin tuh kita kasih, kalau WF udah kayaknya H nggak perlu deh. Mungkin nanti akan O dan T aja ya kalau misalkan sempat. Nah, Kak, itu kan jepit-jepit ya. Jepit-jepit berarti pakai yang nih ya. Jadinya 0,5 dikali 24 yaitu 12 meter ya. Lalu kita pilih profil O atau bulat atau hollow ya. Misalkan sudah ditentukan ya pipanya pi sama dengan 600 mm dengan P-nya 40 mm. Nah, ini boleh dicari, boleh dihitung langsung ya kalau pipa seperti ini. Di sini kembali mangkat. Ini hollow sih, cuman height-nya ada nggak ya? Nah, ini ya. Diameternya 60. Outside diameter. Mungkin ya kita pakai yang ini nih ya. Dengan wall thickness-nya 4 ya tadi. Oh sorry, kurang besar. 600 mm dia bilang. Oh kayaknya nggak ada. Iya.
oke nggak apa-apa ya. Nah, dari saya aja nanti saya kasih berapa ininya. Jadi kalau misalkan dengan segini pipanya itu adalah luasnya berapa? Seperempat pi 1/4 pi d kuadrat kan. D-nya kan 600 itu dari ujung ke ujung, tapi dia kan punya bolong ya, luasan di tengah ya. Nah, itu harus kita kurangin ya. Jadi kita harus kurangin dengan P-nya apa sih? Jadi kan ini 600 ya. Kalau misalkan ini kita kurangin ini pojok ya ceritanya. Nah, gitu. Berapa sih? Berarti kan D-nya di sini 520 karena yang ini 40 ya. Yang ini juga 40 ya. Jadi dikurang 80 kan. Berarti 520. Nah, ini berapa nih hasilnya? Sorry, ini kuadrat ya. Kan seperempat pi d kuadrat. Mas Happy. Satu ya. Sudah ada yang hitung berapa? Berarti. Ada yang itu? Kalau nggak ada nanti nggak maju-maju. Berapa? 70371 Bu. 703 71 71,67. 6,67 mm ya. Terus R-nya Rx itu adalah setengah R kuadrat ya. R kuadratnya tadi ini kan D ya 600 berarti setengahnya 300
kuadrat akar ya, setengah akar R kuadrat gitu. Nih, terus ditambah ada R-nya lagi, kan 2 ya R-nya. Yang ini atau D-nya 2, yang 600 sama 520 kan. Jadi 520 dibagi 2, 260 kuadrat. Berapa nih RX? Americano. 198,49 Bu. 198,5 lah ya. Sudah itu, sudah tahu keadaan RX-nya, nanti kita ke SNI, kita ke bagian C ya, B ya, bagian B yang ini elemen tekan. Nah, elemen tekan seperti biasa dia mengalami aksial tekan kan. Nah, terus kita lihat bentuk profil kita yang mana sih? Itu SRL bulat ini ya. Nah, jadi kalau kita klasifikasikannya seperti apa? Kalau D per T kurang dari nilai ini, maka akan masuk non langsing. Kalau lebih langsing ya. Nah, kita cari lambda R-nya dulu. D per T ya. D per T atau lambda R. D per T. Berapa? D-nya 600, ya, P-nya 40. Ya, seperti ini. Terus cari juga ini berapa? Cari juga 0,11 kali E per FY. 0,11 dikali 200.000 kan. FY-nya tadi 250 ya. Nah, di masing-masing berapa? 600 per 40 berapa? Yang bawahnya berapa? D per T-nya 15 Bu. D per T 15. Yang bawahnya? Yang bawahnya 88. 88. Nah, berarti hubungannya apa? Berarti ini D per T kurang dari 0,11 E per FY gitu. Berarti ini tuh termasuk, kalau kurang adalah non langsing ya. Nah, gitu. Non langsing, nah, atau tidak langsing.
Oke, setelah itu kita ke terus yang ya berarti. Nah, ini tekan ya. Terus penampang kita termasuk penampang tanpa ya, tanpa elemen langsing. Ya. Terus yang mana? Yang ini ya penampang kita. Sorry, jadi yang saya buletin yang inilah. Jadi keadaan batasnya sederhana satu ya, faktor tepung lentur aja. Ya. Kita ke E3. E3 itu membahas tentang PN gitu ya, sesuai dengan lenturnya. Ya. Nah, yang ini. Oke, di sini PN itu harus dihitung dengan cara FCR dikali AG. AG-nya sebetulnya sudah kita tahu kan. Yang belum kita tahu adalah FCR. FCR bisa dihitung dari kedua rumus ini ya, yang mana struktur kita termasuk yang A atau yang B ya. Kita perlu cari dulu LC per R ya. LC per R itu LC-nya itu KL dibagi dengan R ya. Panjang kritis ya. Panjang kritis kan KL. K dikali L ya. Jadi kita cari dulu nih. Kita cari dulu 300 aja. 300.000. 30.000. Itu berapa mili tuh? 30.000. Kita cari dulu LC per R ya. X-nya tadi itu KL per Rx. KL nya tadi kan udah kita cari ya, 12 ya. Iya. Jadi 12 Rx-nya tadi per 198,4 ya. Nah, ini berapa? Sekalian dicari yang ini nih, 4,71 akar E per F ya. 4,71 ya dikali 200.000 per 250. Nah, ini berapa nih? Yang atas berapa, yang bawah berapa? Wali ya, bininya banyak ya, wali ya. Itu diangkat udah. Tulis-tulisan aja. Tapi sekarang apa di sini ya? Sekarang baru kemana kan? Belum ngambil. Sorry, KL-nya tuh kan 12 meter ya tadi, berarti 12.000 kan RX-nya dalam milimeter ya.
gitu doang gue ya kan. Jadi berapa? Yang atas berapa, yang bawah? Yang atas 60,5 Bu. 60,5. Yang bawah Bawahnya 133,21. 133,21. Oke, berarti hubungannya LC per RX ya itu kurang dari 4,71 akar E per FY gitu ya. Maka FCR ini kita pakai yang ini dong ya. Nah, tapi kalau kita pakai yang ini, FY udah kita ketahui, yang belum adalah FE. Nah, FE caranya gimana? Caranya ini, ternyata ya. Jadi kita cari dulu. FE ya. FE sama dengan Pi kuadrat kali E per LC per R kuadrat. Itu kan berarti Pi kuadrat dikalikan dengan 200.000 per LC-nya tadi 12.000 atau kita langsung aja pakai yang karena Y dan X-nya itu kan sebenarnya sama ya, karena kan dia lingkaran gitu. Nah jadi kita pakai tadi berapa, 60,5 ya, langsung aja deh. Tadi LC per R kan sudah ya 60,5, jadinya 60,5 kuadrat. Nah ini berapa nih hasilnya? $538,73. 538,73. Iya, 0,73. Oke. Terus kita ke FCR ya. FCR itu adalah 0,658 ya. Terus pangkat FY per FE. Ini pangkat ya. Dikali dengan FY-nya. Berarti 0,658 dikali FY-nya kan 250, FE-nya 538,73 gini dikali FY-nya itu 250. Nah ini jadi berapa nih? $204,70. 204,70. 204,70. 4,70 gini ya. Kan berarti MPa Newton ya, masih MPa ya, Newton milimeter. Terus kita cari PN ya, udah kan sudah selesai ya.
di bawahnya udah nggak ada lagi nih, di bawahnya langsung E4, berarti kita cari PN FCR kali AG. PN sama dengan FCR dikali AG. FCR nya 204,70, AG nya berapa tadi? 70371,67. Ini jadinya berapa? Satu koma empat empat kali 10⁻7. Kali 10 pangkat Newton ya berarti. Berarti kalau dijadiin kilonewton, sepuluh pangkat kalau nggak pakai 10 pangkat 4 jadinya sekitar 14.400 kiloton ya. Jadi itu kan PM ya. Jadi ppm-nya adalah 0,9. 0,9 kenapa? Karena kalau tekan ya ini 0,9 dikali 14.400 berapa nih? $12.960. 12.960. Iya. Oke, berarti ini yang dicari ya, ini kapasitas pipa diameter 600 mm tadi ya. Gitu. Itu kapasitasnya. Jadi kita cari kapasitas, belum ngecek kalau pipa tersebut perubahan luarnya berapa sehingga kita dapatkan P ultimate-nya. Tapi seenggaknya kita tahu bahwa P ultimate atau gaya luar yang nanti diterima tidak lebih dari ini. Tapi gaya luar bukan berupa cuma beban rata atau beban terpusat ya, tapi sudah dihitung tegangannya. Jadi tegangan tekannya gitu ya, jangan lebih dari itu. Gitu ya. Tegangan tekannya, gaya dalamnya. Oke, kita lanjut ya. Kayaknya mungkin kita akan lanjut ke profil P-nya ya. Kalau profil H itu mirip-mirip kayak profil WF kemarin, tapi malah kalau profil H kan arah X dan arah Y kan dia sama ya. Sekarang kita ke profil P. Alat dulu ya. Soalnya masih sama ya. Jadi ada nih jepit
ini 24 meter tadi ya. FY-nya 250 MPa. KL-nya tadi ya 12 ya, tadi karena kita sudah ngitung ya, kita pakai itu. Yang ditanya ppm-nya. Nah, tapi di sini kasusnya untuk profil T. Profil T-nya itu kalau di sini, kalau karena ini termasuk yang panjang ya, jadi pastinya dapat profil T yang besar. Tapi kita lihat dulu di sini ada nggak dia profil T-nya yang kira-kira yang bisa kita pakai. Terus 300 kayaknya nggak ada ya. Oke, kayaknya kita pakai di luar ini aja ya. Nanti saya kasih tahu properti penampangnya. Nah, jadi T-nya itu profilnya seperti ini. Kira-kira profil T-nya kayak gitu ya. Yang ininya 1000 ya. 1 meter ya. Ini ke tengah-tengah ya. 500. Ini ujung ke ujung 800. Terus tebalnya itu adalah 40 ya. Ini juga 40. Terus apa lagi? Udah sih itu aja ya. Terus saya kasih di sini propertiesnya. A-nya itu 70.400. Banyak kan ya? 70.400 milimeter persegi. IX-nya itu sebenarnya IX-nya kalau udah ketahuan gini bisa apa? Bisa hitung sendiri ya. Ini apa? 4,23 kali 10 pangkat 6 lah ya. 10 pangkat 6 milimeter
pangkat 4, Y-nya 3,34 kali 10 pangkat 6 milimeter pangkat 4 ya, semua ini ya. Terus Rx-nya Rx itu 245 cm. Milimeter. RY-nya adalah 218 mm. J-nya 37,55 kali 10 pangkat 6 milimeter pangkat 4 ya. YO-nya 173 itu dari YO itu 173 karena dari di sini nih, dari tengah-tengah sini ya, ke R di sini ya, ini nih YO-nya. Nah, ya. Oke, sekarang kembali lagi ya, kita ke tabel yang B ya, B41A. Profil kita kan T ya. Nah, harus dihitung ya. Harus dihitung berdasarkan ini kita masih cerita masih pakai gilas panas ya. Kontrol, bukan yang tersusun. Itu B per T kita itu harus pakai yang ini. Jadi kalau kurang B per T kita kurang dari ini, maka dia langsing. Kalau lebih, maka dia langsing. Selain itu kita harus pakai yang ini nih, badan T ini. Ya, gitu. Definisinya juga sama. Kalau misalkan dia kurang dari, ya dia akan tidak langsing. Kalau lebih dari, dia akan langsing. Nah, pertama kita cari yang ini dulu. Lambda R-nya B per T. Ya, jadi B per T itu B-nya itu berarti kan ini 500 ya. B-nya itu kan juga setengah dari sayapnya itu ya. Itu berarti 500, T-nya 40. Tebal flange-nya tebal flange atau tebal sayapnya ya. Terus kita cari lagi 0,56 akar E per FY. 0,56 akar 200.000 per 250. Oke, berapa nih? Yang atas berapa, yang bawah berapa? Yang atas 12,5. 12,6. Yang bawah? Yang bawah 15,83. 15,83. Oke, terus hubungannya apa? Berarti B per T kurang dari 0,56 akar E per I. Maka hubungannya adalah non langsing karena kurang ya. Kurang di non langsing atau tidak langsing ya. Ini satu. Udah. Another ya, itu adalah
D per T. D per T. D-nya itu tadi adalah 800 ya. T-nya T badannya ya. T badannya yang ini ya. Jadi 840 juga ya tadi. Terus (0,75) akar E per FY 200.000 250. Nah, ini masing-masing berapa nih? Yang atas berapa, yang bawah berapa? Yang atas 20, yang bawah 21,21. 21,21. Ya. Oke, berarti hubungannya D per T kurang dari 0,75 E per F. Jadi dia non langsing juga nih. Dah. Terus kita pindah dari situ ke tabel CD. Ya. Bukan. Ya, sorry. Nah, yang ini tadi kita bentuknya hari dulu adalah yang ini dong, ya. Terus profil tanpa elemen langsing gitu kan. Terus penampang jadi kita hitungnya E3 dan E4. E3 itu untuk tekuk lentur, E4-nya itu untuk tekuk torsi lentur. Ya, kita ke E3. E3 tadi cara perhitungannya sama ya. Nah, kayak gitu. Ya mungkin kalau yang E3 nggak usah saya jelaskan ya, karena dia sama nih ya. Sama seperti balok profil yang PSR atau bulat itu ya. Mungkin sekarang yang E4 nih. Ya. E4 kita langsung aja ke E4 yang torsi lentur ya. Tapi saya ingatkan lagi, tapi sebenarnya dia hitung dulu E3-nya ya, itu. Tapi karena tadi sama ya, cara-caranya sama, hanya nanti mungkin bentuk profilnya aja yang berbeda ya, jadi bisa disesuaikan saja. Oke. Karena RX yang bikin beda tuh R-nya ya, RX dan RY-nya. Kalau tadi kan R-nya bulat, kalau ini R-nya kan bentuknya T ya, paling di situ ya. Jadi radius irasinya beda. Nah terus di sini ya kalau M4 ya kita harus hitung FCR juga ya. FCR ditentukan oleh persamaan E32 ya, atau E33 yang tadi sebelumnya. Nah terus jadi kan kita harus tentukan dulu nih FCR, FE yang ini atau yang ini gitu. Nah tapi yang sama adalah kita harus tentukan FE dulu ya. FE itu adalah apakah yang ini atau yang ini ya. Jadi kita baca dulu. Nah ini untuk simetris ganda terhadap pusat geser. Ini simetris tunggal. Nah kita yang mana sih gitu.
Ya, kita berarti kan simetris yang tunggal. Nah, jadi atau gini, yang ini yang akhir torsi terhadap pusat geser. Ya. Tapi punya kita adalah yang simetris tunggal. Jadi kita cari FE-nya seperti ini. FEY, FEX ya. Itu apa? Nah, kalau komponen struktur simetris tunggal dengan sumbu X ya, itu persamaan E43 berlaku FEY digantikan dengan FEX. Tapi kalau misalkan simetris tunggalnya sumbu Y seperti punya kita, berarti FEY tidak berlaku, digantikan dengan FEX gitu ya. Gitu ya. Nah, di sini kita cari berarti pertama FEY ya kan. FEY itu akan sama dengan pi kuadrat per LCY per LY ya. LCY per LY. Pi kuadrat dikali 200.000. LCY-nya itu tadi adalah berapa? 12 ya. 12 bagi ini kuadrat ya. RY ya, tadi RY itu kita sudah 218. Oh nggak mau deh. Oh oke. Dia H-reach limit. Pantesan nggak bisa. Oke. Kita akan hapus dulu. Mungkin udah cukup ya. Kita balik lagi ke bawah. Ini udah bisa.
L C tadi berarti 12.000 ya, per RG nya tadi 218 ya. Nah ini berapa tuh. Terus selain itu ada juga FEZ ya kan. FEZ tuh pakai gini ya. Nah terus kita hitung E-nya tahu. Mungkin yang penting yang saya kasih tahu ya, ceweknya tuh nih ya, konstanta pilin itu bisa dicari di mungkin dicatat aja ya, takutnya udah nggak sempat kita ngitung baru. Cewek itu ada di atas sih saya. C. Nah, saya lupa dia gimana sih. Ini nih. Cewek simetris ganda sebagai IGHO. Tapi kalau misalkan kita itu simetrisnya tunggal ya, berarti kita itu ngambilnya apa saya? Jadi kalau cewek kita masukkannya 0 ya untuk T. Oke. Ini berarti nanti 0 ya. Tinggal sisa GJ dikali 1 per AG kuadrat R0 kuadrat. Nah, AG-nya kan sudah tahu, G dan J-nya ya
sudah tahu, tinggal RO kuadrat. RO kuadrat cara carinya di sini ada. Nanti kalau sudah ketemu FEZ-nya, kita tinggal masukkan di sini kan. Yang belum diketahui lagi adalah H ya. H cara carinya ini. Tadi kan sudah ada YO ya. Sudah ada YO, apa? Jadi kita bisa tahu H-nya, tinggal dimasukkan ke sini. RO juga tadi sudah kita hitung ya. Oke. Nah, XO tadi kan YO-nya itu 193 ya. 193. Nah, ini sorry. YO-nya yang tinggi ini kan. Tinggi yang ini. Nggak bisa lagi dia. Udah nggak bisa lagi. Ini ya, kelihatan ya YO-nya. Tapi RO-nya 0 karena biasa kalau ganda ada ya apa namanya YO dan XO ya, XO. Karena kita penampangnya adalah sumbunya tunggal, jadi ya adanya salah satu aja ya. Kalau di sini dalam sumbu T, kasus profil T ini YO aja yang ada ya, XO nggak ada, nanti jadi nilainya adalah 0 gitu. Nanti tinggal ditambahkan dan mengikuti cara yang di sini ya. Sudah dapat FE gitu ya, berarti kita sudah bisa ngitung FCR karena FCR-nya direkomendasikan ini atau ini, jadi kita harus hitung dulu syarat ini ya, dia masuk FCR yang ini atau ini. Sudah dapat FCR-nya, kita kembali lagi hitungnya pakai dikali dengan pi tadi 0,9 ya, maka kita dapat IPN. Nah, seperti itu ya. Jadi memang kalau di profil di struktur baja sangat terstruktur SMI-nya ya daripada beton. Kalau beton kadang-kadang dari 9 kita bisa mencok ke 20, pasal 20, tapi di sini tendensinya kita sangat berurutan gitu. Itu untuk contoh kedua profil ini ya. Mungkin saya nggak lanjutkan karena keterbatasan waktu juga ya. Oke, yang penting seperti itu step-stepnya. Kalau misalkan ada nilai kayak tadi yang kurang dimengerti, bisa dibaca gitu di keterangan bawahnya ya. Oke, ada pertanyaan dulu nggak? Sebelum saya mau lanjutkan ya.
kalau nggak ada pertanyaan, saya lanjutkan sedikit ya dengan contoh eh, panjang tekuk untuk portal ya. Misalkan ada portal gitu ya, bentuknya seperti ini. Gitu ya, sendi semua. Terus ini sama 6 meter, di sini juga 6 meter. Sini ya, anggap jaraknya tuh sama semua ya, walaupun di sini gambarnya rada-rada ya. Nah, terus kita kasih di sini itu A, B, C, D, E, F, G, H, I. Untuk balok dulu ya. Balok itu dia pakai IWF, sorry bukan, iya benar, IWF ya 400 kali 200 gitu ya. Untuk kolom itu habis ya. H 350 kali 350. Nah gitu ya. Sudah itu kita akan hitung ya, yang paling susah itu misalkan sama aja sih ya. Misalkan kita mau hitung H dia, atau BE aja deh ya, BE. Kita mau ngapain sih? Kita mau cari ini panjang kritis ya, atau faktor K ya untuk BE. Kan faktor K itu dipakai untuk panjang kritis kan, K dikali L tadi ya. Kalau dalam single kolom ya, yang tadi 2 contoh soal sebelumnya, kita pakai nilai K dari sini. Kalau kasusnya seperti ini, portal kita pakai yang ini ya, gitu. Oke. Nah terus masing-masing ya, IX untuk IWF itu adalah 22057 cm pangkat 4. IX untuk H-nya itu 34475 cm pangkat 4 ya. Nah, terus kita mau tahu nih Kak untuk BE ya. Kalau di sini kita lihat si
ini ya, nanti kita ada dua deh, satu lagi EH ya. Kita lihat ini tuh dia tertambat ya, tertambat di sini. Aduh, dihapus lagi, salah. Oke, G di sini ya tadi. Nah, dari D sampai G dia tertambat di G ya, jadinya membuat dia itu literally tidak bergoyang gitu. Memang tidak bergoyang karena tertambat di G ya. Karena kan kalau dari analisis struktur lanjut atau menengah ya kemarin kita kan sudah tahu ya syarat-syarat dia bergoyang tidak bergoyang apa sih gitu ya. Selain indikasinya itu ada beban di sini ya, beban secara horizontal itu membuat dia langsung tidak di salah satu sisi ya, langsung tidak simetris dan mengakibatkan tentu saja kalau misalkan dia di G tidak tertambat jadinya bebannya termasuk portal bergoyang ya. Tapi di sini karena tertambat ya, dia langsung masuk portal yang tidak bergoyang gitu ya. Nah, terus kita mau cari nilai K-nya tadi ya kan. Nah, nilai K-nya cara kita carinya seperti apa? Berarti kan tidak bergoyang yang ini ya. Kita carinya GA dan GB ya. Ini. Jadi GA itu adalah EI dibagi dengan L untuk kolom ya kan, atas kolom bawah balok, EI L untuk balok. Nah, dalam hal ini kalau kolom dia tertambat cuman di salah satu aja tuh ya. Jadi E-nya kan 200.000 ya. 200.000 ini sentimeter ya. Kalau sentimeter jadikan milimeter berapa? Ini jadikan milimeter dulu deh. Yang atas berapa, yang bawah berapa? Jadi yang reguler 3 buset. Strong gitu ya. Itu gimana gue? Atau nggak usah lama banget ya, nggak usah dijadiin apa namanya sentimeter deh ya. Atau nanti itu nggak usah dijadiin milimeter. Nah, nanti dihitung sendiri aja ya. Yang pasti kalau kita lihat nih ya, maksud saya berarti kalau kita kolom ya, di titik E ini ya, yang pengaruh adalah kolom yang atas ya, untuk di titik E yang atas dan yang bawah. Kenapa di titik E ya? Karena di titik E ini kita adalah si GA itu ya. Jadi ada 2 kolom ya. Di sini kita keluarin aja E-nya ya.
E-nya kita keluarkan, jadinya I per L C per I per L balok ya. Jadinya ini kan kita bisa cari ya. Jadinya hanya I per L untuk kolom, I per L untuk balok ya. Oke, jadi kalau saya nggak pakai ya jangan bingung ya, karena E-nya sudah dicoret gitu ya. Nah di sini berarti karena kolom atas bawah tadi ya kan, berarti 2 dikali I kolomnya adalah tadi ya, I kolom itu tadi bawah ya 350 kali 350, jadi 34475 ya. 34475 dibagi L. L kolom tadi, panjang kolom kan 6 meter, jadiin sentimeter dia 600 ya. Kali 2 karena dia atas bawah tuh ya. Kemarin bang, dua. Mau yang agak manis dong? Agak manis? Iya. Berbosan malah pahit-pahit. Soalnya nggak ngantuk. Soalnya nggak ngantuk. Belum. Ya tadi. Aku bang, kebanyakan ke anak. Saya pindah, coba pindah whiteboard di sana. Tapi emang jam 6 tapi kayak jam 4 pagi. Sama ya ternyata. Ya ternyata nggak bisa dibohongin. Oke, Total berdiri nih. saya hapus dulu ya. Oke, mudah-mudahan udah bisa nih. Ya, ini ya, lanjut 2 karena atas bawah ya, GA tadi kan di atas. Terus 2 juga karena kita lihat nanti di A. Nah, ini kan GA-nya di titik E ini. Ada dia diapit gitu ya sama DE dan EF. Ya, jadi 2 juga karena kebetulan ini baloknya sama ya. Jadinya 2 nanti dikali dengan I-nya. I-nya itu adalah 22057 ya. 22057 dibagi panjang balok tadi 10 meter ya. Jadi kalau dijadiin sentimeter dia jadi 1000 ya. Gitu. Nah, ini berapa? Coba dihitung.
0,50 Bu. 0,5. 0,5. Iya. Itu yang kemarin itu dibagikan ya? Yang kata di 34475 dibagi 600 ya? Ya itu berapa? 34475 bagi 600 berapa? Saya langsung Bu. Jadi totalnya semuanya 0,5. Udah dibagi 22057. Sebentar, salah. Nol koma tiga. 0,3. Benar ya? Sebentar Bu. 2,6. 2,6 ya. 2,6. Oke. Itu ya untuk GA. Nah, untuk GB gimana? Nah, ini eh, karena dia sendi ya yang di bawah sini ya. Ya, maka GB-nya kita anggap 10 ya nilainya. Nah, nanti ada trik lagi untuk yang di 10 ya. Nah, nanti kita akan bandingkan dengan kolom yang ada di atasnya ya. Yang pasti ini GB 10 ya. Nah, terus kita hitung ya. Tadi kan GA di atas kita dapat 2,6, GB 10. Terus angka kita tidak bergoyang. Berarti ini kan GA kita 2,6 ya, sekitar mungkin di sini ya. Terus GB-nya 10 di sini. Nah, terus kita iya. Nah, jadi 0,92 kira-kira ya, 0,92. Kak kita 0,92. Berarti nanti kalau kita cari LC ya panjang kolom tadi kan panjangnya 600 ya. Berarti K dikali L kan, berarti 0,92 dikali 600 cm ini ya maksudnya, atau ya 6 meter lah ya, nggak usah pakai 600-nya. Nah, jadi 5, sekian tuh LC kita untuk yang kolom ini, kolom BE ya. Nah, bagaimana dengan kolom EH? Nah, EH ini ya, ini dia termasuk kolomnya itu bergoyang ya. Nanti kalau bergoyang kita pakainya yang ini. Tapi cara mencari GA dan GB itu sama ya. Artinya jumlah kolom, jumlah EI per L kolom dibagi dengan jumlah EI per L balok. Nah, kalau di sini kita lihat yang GA. Ya, GA itu kan ada di titik yang ini ya, di H. Ya. GA itu ada di titik K, berarti kolomnya yang ceritanya tanda kutip menjepit H itu hanya ini aja ya kan, dan baloknya hanya ini ya kan. Berarti di sini kan kolom dan balok ukurannya semua sama ya. Berarti saya bisa tulis di sini GA-nya ini ya. Rasanya sih ininya sama ya. Hasilnya 2,6. GB-nya tadi dia GB-nya. GB-nya yang beda ya. B-nya itu kan di bawah ya.
tadi hanya 1 dan 1. Nah, kalau yang di E ya, itu seperti GA yang di atas, yang di eh, kolom EB ya, jadinya yang terpengaruh itu adalah eh, ini GB ini kan E ya, di titik E. Jadi ada 2 kolom sama 2 balok. Nah, kebetulan di sini kolom dan balok ukurannya sama kan, propertiesnya sama. Jadi kita bisa pakai hitungan yang tadi ya. Caranya 2 kali EI per L ya kan untuk kolom, per 2 dikali EI per L untuk baloknya gitu ya. Nah, seperti itu. Nanti GB-nya kan karena angkanya sama akan ketemu GB-nya 2,6 juga. Jadi K-nya berapa? Kita di sini GA-nya 2,6 ya. Di sini juga GB 2,6 ya kan. Kalau kita tarik garis kayak gitu ya. Jadi kira-kira 1,7 7374 ya. K-nya 1,74. Berarti nanti LC-nya adalah K kali L. Jadi K-nya itu 1,74 dikali 6 meter ya. Jadi L kritisnya atau panjang kritisnya lebih dari 6 meter sebetulnya. Untuk yang tidak atau portal bergoyang ya. Kira-kira seperti itu. Jadi nanti kalau habis ini ada tugas kan, kalau tugasnya ada 2, yaitu yang single kolom sama portal seperti ini. Tapi caranya setelah kita cari KL ini sama seperti single kolom. Jadi kita harus perhatikan dia langsing atau tidak langsing ya, tadi memakai SNI ya, baru kita teruskan. Oke? Sepertinya waktunya sudah habis ya. Silakan bergabung dengan mata kuliah selanjutnya ya. Mungkin untuk tugas saya kasih waktu 2 minggu ya untuk mengerjakan sembari kita transisi ke materi yang berikutnya ya. Jadi kalau misalkan minggu depan ada kesulitan untuk tugasnya bisa ditanyakan atau tanyakan ke ini tutornya ya. Kalau nggak salah tutornya Meveril dan Ahmad ya, gitu ya. Oke. Itu saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih semuanya. Selamat pagi. Terima kasih Bu.